Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zara Akila Besari dengan NIM 270249882 dari Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas kelas B Angkatan 2020 Universitas Riau. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses produksi dari klorin dioksida. Nah, pada sesi kali ini saya tuh akan membahas tentang proses produksi ClO2 plant yang integrated. Nah, jadi biasanya ClO2 yang digunakan pada industri pulp dan kertas itu pada proses bleaching. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya proses pembuatan bahan kimia ini merupakan proses yang terintegrasi. Apa sih yang dimaksud dengan proses terintegrasi? Nah, jadi sodium klorat diproduksi dengan menggunakan arus listrik melalui larutan garam. Nah, garam yang dimaksud adalah produk samping dari produksi ClO2 tadi. Nah, produksi sodium klorat ini menghasilkan produk samping yaitu hidrogen. Nah, hidrogen tersebut digunakan pada produksi asam klorida atau HCl, yaitu dilakukan pembakaran gas hidrogen dengan klorin yang berasal dari kloret plant. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses yang terintegrasi. Nah, jadi komponen utama dari proses pembuatan ClO2 itu yang pertama itu adalah chloride filter. Nah, jadi apa sih fungsi dari chloride filter ini? Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk menghilangkan kotoran dari feedstock menuju generator. Lalu yang kedua itu ada ClO2 generator. Nah, jadi pada ClO2 generator ini tuh terjadi reaksi antara sodium chloride yaitu NaClO3 dan asam klorida atau ClO2. Selanjutnya yang ketiga itu ada weak chloride evaporator. Nah, jadi fungsi dari weak chloride evaporator ini sendiri adalah untuk menghilangkan kelebihan air. Lalu yang keempat itu ada ClO2 absorber. Nah, jadi fungsi dari ClO2 absorber ini adalah untuk menyerap gas ClO2 dari generator dengan chilled water untuk membentuk larutan ClO2. Mekanisme reaksi dasar pembentukan ClO2 sama untuk semua proses pembuatan pada ClO2. Nah, semuanya itu menggunakan chloride sebagai bahan baku dalam pembuatan ClO2 yang berlangsung dalam larutan yang sangat asam. Proses pembuatan ClO2 yang sering digunakan di industri itu yang pertama adalah proses metanol. Nah, jadi pada proses ini menggunakan metanol sebagai reducing agent-nya. Nah, jadi reaksinya itu sebagai berikut. Nah, jadi reaksi antara sodium chloride, metanol, dan asam sulfa itu terjadi dalam dua jacket headline reaktor. Nah, jadi zat kimia itu pertama diumpankan ke dalam bagian bawah vessel dan mengalir secara gravitasi dari reaktor ke satu reaktor yang lainnya. Nah, jadi kedua reaktor itu dioperasikan pada temperatur dan konsentrasi chloride yang berbeda. Nah, pada reaktor pertama itu temperaturnya 60 derajat Celcius, sedangkan suhu pada reaktor kedua yaitu 62 hingga 63 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu ada proses SO2. Nah, jadi pada proses ini SO2 itu sebagai zat reduksi. Nah, jadi reaksi utama dalam pembuatan ClO2 itu sebagai berikut. Nah, dalam proses ini tuh dioperasikan dalam dua reaktor dihubungkan secara seri. Nah, larutan sodium chloride dan asam sulfur itu dimasukkan ke dalam reaktor pertama melalui puncaknya yaitu secara kontinu. SO2 dicairkan dengan udara dan dialirkan melalui sparger pada bagian bawah reaktor. Nah, ClO2 yang dihasilkan dari reaktor ini tuh masih mengandung SO2 yang kemudian distrip dengan udara yang kemudian itu dicuci pada scrubber packer-nya. Nah, jadi temperatur pada reaktor pertama itu kurang lebih 38 hingga 46 derajat Celcius, sedangkan pada reaktor kedua itu 38 hingga 55 derajat Celcius. Nah, yang ketiga itu adalah single vessel process atau proses H2O2. Nah, jadi pada proses H2O2 ini digunakan sebagai radiation agent-nya. Jadi pada proses ini terjadi proses sebagai berikut. Nah, pada proses ini reaksi itu berisi medium terdiri dari alkali klorin dan sulfat. Nah, di sana itu terjadi reduksi ion chloride pada tekanan submosteric yang cukup untuk mengevaporasikan air dan mengendapkan alkali sulfat tersebut. Nah, jadi pengambilan medium reaksi yang bebas dari alkali sulfat itu menaikkan keasaman medium reaksi dan menurunkan kandungan ion-ion alkalinya.
Nah, jadi kondisi operasi yang digunakan itu biasanya pada temperatur 50 hingga 100 derajat Celcius dan tekanannya itu adalah di bawah atmosfer, yaitu antara 40 hingga 760 mm per Hg. Untuk itu, kita bisa lihat tabel chlorine dioxide teknologis di bawah ini. Nah, kelebihan dan kelemahan proses pembuatan chlorine dioxide itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, pada proses Solvay, kelebihan konversinya itu 95%. Sedangkan kelemahannya itu, reaksi berjalan sangat lambat, membutuhkan konsentrasi asam yang tinggi, lalu juga menghasilkan produk samping formaldehid dan asam formiat. Lalu yang kedua, kekurangan dan kelebihan proses Matthison, yaitu konversinya itu 95%, suhu operasi tidak terlalu tinggi, namun kelemahannya atau kekurangannya yaitu reaksi berjalan lambat dan yield ClO2 yang dihasilkan itu menjadi rendah. Lalu yang ketiga yaitu SPV. Nah, jadi pada SPV ini konversinya itu 95% hingga 100%. Lalu juga kondisi operasi relatif aman. Sedangkan kelemahannya itu tersendiri membutuhkan alat untuk membuat kondisi menjadi vakum. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, tentunya sudah menambah pemahaman teman-teman. Asal dari yang saya jelaskan, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.